melanjutkan satu bab muhawaratun baina Musa wa Fir'auna fi rububiyyatillahi ta'ala. Muhawarah ini artinya bisa diartikan percakapan yang terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun terkait ketuhanannya Allah. Kita ketahui bahwa Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi sepanjang sejarah manusia ada beberapa manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Di antaranya Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan, dan juga Fir'aun. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran ucapan pengakuan dari Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Jadi di atas Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan pengakuannya, tapi pakai kata al-a'la. A'la itu paling tinggi. Karena Fir'aun tahu bahwa sebelum Fir'aun sudah ada raja-raja yang pernah mengaku Tuhan. Nah, Fir'aun tidak mau kalah. Mereka mengaku sebagai Tuhan. Nah, saya juga Tuhan, tapi saya lebih tinggi dari mereka. Ana rabbukumul a'la. Istagraba Fir'aunu risalata Musa fa syara'a yujadiluhu fi rububiyyatillah wa yas'aluhu ma rabbul alamin. Fir'aun istagrab merasa heran dengan ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa memperkenalkan kepada Fir'aun bukan masalah ibadah. Nabi Musa mendakwakan Fir'aun bukan masalah akhlak. Belum di situ. Ini belum mengenal iman, belum mengenal Tuhan. Jadi kalau cerita di dalam Al-Quran, Nabi Musa datang menemui Fir'aun, kemudian mengajak Fir'aun itu ajakannya masalah tauhid, masalah akidah, bukan masalah ibadah, bukan masalah akhlak. Karena yang pertama itu yang harus disampaikan adalah masalah ketuhanan, masalah teologi, masalah tauhid, masalah asma Allah, masalah sifat-sifat Allah, memperkenalkan Allah kepada Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi heran dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Fasyara'a yujadiluhu fi rububiyyatillah wa yas'aluhu. Fir'aun mulai mendebat kepada Nabi Musa terkait masalah ketuhanannya Allah. Jadi rububiyah itu sifat, bisa dikatakan juga sebagai sifat, bisa dikatakan sebagai asmanya Allah yang memiliki arti menciptakan, yang memiliki arti mengatur, yang memiliki arti memiliki. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki satu rumah, orang-orang Arab biasa sebut zaka atau hadza rabbul bait. Ini pemilik rumah. Bukan maknanya Tuhan rumah, bukan. Atau Tuhan yang memiliki rumah, tidak. Itu maknanya hadza rabbul bait, itu hadza sahibul bait. Nah, artinya memiliki. Nah, di suratul Fatihah, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca majrur, Rabbil Alamin.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, di sini alif lam, para pakar bahasa Arab menyebut dengan alif lam istighraq. Artinya alif lam ini memiliki makna kullu. Jadi seluruh pujian milik Allah. Di sini tidak menggunakan sifat. Allah tidak mengatakan alhamdulillahirrahman. Ar-Rahman juga namanya Allah. Atau alhamdulillahirrahim. Atau alhamdulillahazim. Tapi sebut namanya langsung. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa tidak menggunakan sifat, tapi yang digunakan namanya, agar tidak terlintas di benaknya makhluk bahwa yang mulia itu sifat-sifatnya Allah. Tidak. Tapi seluruh kemuliaan itu yang mulia zatnya Allah. Karena zatnya Allah itu mulia, maka seluruh sifatnya ikut menjadi mulia. Maka digunakan nama di situ. Para ulama membagi pujian ada 4. Ada al-Qadim lil-Qadim. Pujian Allah kepada dirinya. Jadi Allah memuji dirinya. Di antaranya lafaz alhamdulillah. Itu kan firman-Nya Allah. Jadi Allah nyatakan segala puji bagi Allah. Itu maknanya al-Qadim lil-Qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Yang kedua, al-Qadim lil hadis. Pujian kedua, Allah memuji makhluk. Allah memuji makhluk, yaitu Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Jadi Allah memuji makhluknya. Guru-guru kami mengatakan tidak ada ciptaan Allah yang membuat Allah kagum. Tidak ada. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, diciptakan biasa-biasa saja. Gak membuat Allah ta'ajub. Allah menciptakan khalaqal jibal wa khalaqal bihar wa khalaqas samawat wa khalaqal ard wa khalaqas syams wa khalaqal qamar. Allah ciptakan langit, bumi, gunung, lautan, bintang, matahari, an-nujum, bintang, asyams, matahari, al-qamar, rembulan. Ini semua makhluk ciptaan Allah. Tapi ketika Allah ciptakan, Allah tidak kagum dengan penciptaan itu. Biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka disitulah Allah kagum dengan ciptaannya. Disitulah pujian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, al-hadis lil qadim. Makhluk memuji Allah. Itu yang ketiga. Yaitu kita menyebut pujian-pujian kepada Allah. Ya, ada doa kan sering kita baca. Subhanaka la nuhsin sanana anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha. Atau hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Itu kan pujian-pujian. Nah, ini bentuk pujian al-hadis lil qadim. Pujian dari makhluk kepada khaliq, kepada sang pencipta. Bentuk pujian yang keempat, al-hadis lil hadis. Makhluk memuji makhluk. Itu pujian dari makhluk kepada makhluk. Nah, jadi Rabbil Alamin di sini itu Allah menguasai alam semesta, Allah ciptakan alam semesta, Allah kuasai alam semesta, dan Allah atur. Jadi semua yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari tadbirullah.
pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pengaturan Allah di situ, pasti ada jadwal atau waktu tertentu yang matahari terlambat terbit, atau perputaran matahari keluar dari garis edarnya, atau perputaran bintang-bintang, bulan. Itu semua kalau tidak diatur akan berantakan, akan hancur. Jadi bukan berarti Allah ciptakan kemudian selesai sampai situ. Tidak. Allah ciptakan ini alam semesta, Allah atur, kemudian Allah Ta'ala memelihara itu. Itu yang disebut dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Makanya guru disebut murabbi. Satu akar kata dengan kata Rabb. Jadi guru yang levelnya tinggi itu disebut dengan murabbi, atau dalam bahasa Al-Quran Rabbaniyin. Apa maknanya? Guru sejati, guru yang benar-benar disebut sebagai guru, dia bukan hanya mengajar, tapi dia memelihara, dia mengatur, mendidik murid-muridnya menjadi orang yang baik. Itu disebut dengan murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Ya, kalau bukan adanya murabbi, aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak mengenal Allah. Ya, laula murabbi ma'araftu rabbi. Wa Zunnun al-Mithri mengatakan araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma'araftu rabbi. Ya, araftu rabbi bi rabbi, ini bahasa orang sufi. Zunnun al-Mithri, araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Rabbku, penciptaku. Araftu rabbi bi rabbi, dengan izin penciptaku. Laula rabbi ma araftu rabbi, kalau tidak atas kehendak Rabbku, aku tidak akan mengenal Rabbku. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Kemudian Fir'aun mendebat kepada Nabi Musa. Ma Rabbul Alamin, kata Fir'aun. Apa itu Rabbul Alamin? Fir'aun bertanya. Faqala Musa li Fir'auna wa hasyiyatihi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum tudrikuna sirral qudrati al ilahiyati fihima. Nabi Musa menjawab, Rabb itu adalah Sang Pencipta yang menguasai as-samawati, langit-langit, wal ardi, bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Jika kalian mengetahui rahasia kekuasaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan langit dan bumi. Ini kata ardun dalam Al-Quran disebut bumi, ardun. Juga dunia diistilahkan dengan dunia. Nah, kalau ardun bentuk fisiknya, ini bumi, itu bahasa Al-Qurannya ardun. Sifatnya bumi, dunia, dari kata hina. Nah, jadi dunia itu sifat dari bumi. Nah, orang yang hidup di dunia tapi lupa kepada Tuhannya, maka dia telah hina ketika hidup di bumi, maka disebut dengan dunia. Dari kata dania, kehinaan. Terjadilah perdebatan. Ya. Faltafata Fir'aun ila man haulahu min atba'ihi. Nah, Fir'aun melihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ketika Nabi Musa mengatakan yang namanya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Ini sebenarnya ingin mematahkan argumentasi daripada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan tapi tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam bahasa Al-Quran diistilahkan, tidak perlu kau ciptakan langit bumi terlalu besar, ciptakan seekor nyamuk.
Ya, sehebat apapun teknologi yang nanti dimiliki oleh manusia, sehebat apapun, secanggih apapun, tidak mampu menciptakan seekor nyamuk. Gak bisa. Itu sudah tantangan langsung dari Allah. Kalian gak akan bisa menciptakan seekor nyamuk. Coba kita lihat para ilmuwan. Mungkin sekarang di dunia yang namanya pembuatan robot, tetap tidak persis. Ada kekurangan. Nyamuk yang kecil, kata Allah, tidak akan mampu makhluk menciptakan seekor nyamuk, apalagi langit, apalagi bumi. Nah, itu menandakan bahwa kita bukan berposisi sebagai pencipta. Kita adalah objek dari sang pencipta, disebut dengan makhluk yang diciptakan. Maka tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tidak akan mampu, sekecil apapun itu. Nah, Fir'aun akhirnya dia ta'ajub dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, di sini dibahasakan dengan kata jidal. Apa makna jidal? Berdebat. Ya. Orang yang berdebat itu hukumnya itu tidak mutlak dilarang. Ulama-ulama terdahulu banyak mereka melakukan perdebatan dengan beberapa syarat yang menjadi orang yang nanti dia berdebat niatnya itu untuk tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Di zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi itu musimnya para ilmuwan saling berdebat, berdialog, berdiskusi. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, itu beliau melakukan rihlah ilmiah menghadapi para ilmuwan-ilmuwan untuk mengadakan debat terbuka, dan tidak pernah beliau mengalami kekalahan. Debat dengan ahli teologi, debat dengan tokoh-tokoh agama lain. Tujuannya satu, tawdihul haq, menjelaskan kebenaran. Ini perdebatan yang semacam ini itu bukan satu hal yang tercela, tapi ada aturan. Tidak semua orang diizinkan berdebat. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki ilmu. Karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ya, beliau lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Saya kalau berdebat, kata Imam Syafi'i, dengan orang berilmu, saya bisa kalahkan orang berilmu tersebut. Sebagian nasakh mengatakan, ma jadaltu alfa alimin illa ghalabtuhu. Saya berdebat dengan 1000 orang berilmu, kata Imam Syafi'i, saya mampu kalahkan mereka. Wa ma jadaltu jahila illa ghalabani. Tapi saya kalah hanya sama satu orang saja, yaitu saya debat dengan orang bodoh. Saya pasti kalah. Ya, karena orang bodoh yang dia bantah bukan dari sisi keilmuan, tapi dari sisi apa? Ta'assub wal inad, keras kepalanya dan kebodohannya. Nah, perdebatan yang semacam ini sia-sia. Nah, sehingga inilah yang Imam Syafi'i katakan, kalau berdebat, lihat dulu lawannya itu berilmu dengan berilmu. Tapi ilmu tidak cukup, akhlaknya baik tidak. Niat berdebatnya Imam Syafi'i berbeda dengan niat perdebatan yang ada di zaman sekarang. Sekarang niatnya menjatuhkan orang, niatnya menunjukkan kehebatannya. Nah, ulama dulu bukan niatnya itu. Begitu banyaknya
penyimpangan pemikiran, mereka datang meluruskan itu. Makanya Imam Syafi'i punya niat di dalam debat. Beliau mengatakan, saya ingin sekali ketika berdebat dengan seseorang dalam masalah ilmu, kebenaran keluar dari lisan lawan saya, bukan dari diri saya. Sehingga saya akan terima kebenaran itu. Itu niat debatnya Imam Syafi'i. Setiap berdebat punya harapan, punya niat, kebenaran keluar dari lawannya. Kalau sudah disampaikan oleh lawannya itu adalah kebenaran, maka beliau terima. Berarti tujuan debatnya, dialognya itu apa? Mencari kebenaran. Kalau niatnya bukan mencari kebenaran, perdebatan ini tercela. Atau memunculkan permusuhan, itu juga tercela. Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-mira fil ilmi yurithu ghaswatal qalb wa yurithu daghain. Perdebatan di dalam masalah ilmu yang tadi, tapi niatnya tidak baik, itu mewarisi kerasnya hati dan memunculkan dendam dan permusuhan. Nah, ini tidak baik. Makanya disifati orang kalau mau dialog, mau debat, itu para nabi. Kita lihat Fir'aun mendebat Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga pernah berdebat dengan Namrud. Yang mereka lakukan itu perdebatan yang terpuji. Karena tujuannya menjelaskan kebenaran, taudhihul haq. Dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana etika dan akhlak di dalam berdebat, di dalam berdialog. Ud'u ila sabili rabbika. Ini yang pertama nih. Ud'u ila sabili rabbika. Dialog yang diangkat, perdebatan yang terjadi tujuannya satu, mengajak ke jalan Allah, bukan niat yang lain. Ud'u ila sabili rabbika. Ditambah lagi bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun, jadi perdebatan itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kalaupun harus berdebat, billati hiya ahsan, harus dengan cara yang paling baik. Allah sebutkan debat dengan cara yang paling baik. Jadi akhlak tidak bisa lepas di dalam perdebatan. Makanya tidak cocok orang yang emosional disuruh debat. Gak bisa. Ujung-ujungnya nanti berkelahi. Orang yang mampu berdialog untuk memecahkan satu masalah atau taudhihul haq, menjelaskan kebenaran, harus orang yang punya akhlak yang baik dan juga bisa mengendalikan emosi. Dia orang yang sabar. Makanya dulu mereka debat itu sambil senyum. Karena dua-duanya mencari kebenaran. Tapi kalau sampai gebrak meja, keluar kata-kata kotor, nah orang semacam ini berdebatnya haram. Jadi al-jidal itu para nabi, mereka tidak emosi karena tujuannya Allah menjelaskan kebenaran. Imam Syafi'i begitu. Fakhrul Ar-Razi keliling di beberapa negara berdebat menjelaskan kebenaran. Itu direkam dalam kitab berjudul Munazarat. Nama kitabnya Al-Munazarat, kumpulan diskusi dan perdebatan Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, salah satu imam besar di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Itu tujuannya mencari kebenaran. Jadi syaratnya dia harus mengajak ke jalan Allah, kemudian punya hikmah. Nah, ini menarik nih kata hikmah, al-hikmah.
Jadi kalau orang yang tidak punya hikmah, jangan dia berdebat. Akhirnya kebenaran itu jadi salah. Dia menghadapi orang yang lebih pandai daripada dia tidak punya kapasitas, kemampuan, padahal posisi dia itu ingin menjelaskan kebenaran. Tapi karena tidak mampu dia, akhirnya yang benar itu jadi salah. Oh, ternyata yang benar yang di sana. Si fulan itu yang benar, yang ini tidak benar. Padahal yang benar dia. Tapi karena tidak mampu menjelaskan, kalah di dalam menjelaskan itu ilmu, akhirnya dianggap kebenaran itu salah. Nah, makanya syaratnya harus berilmu dan punya hikmah.